Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarramun Muhtaramun, Bapak Ibu, Ayah Bunda, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, hari ini kita masuk di saum yang ke-14 kalau tidak salah malam ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita semua hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kelak kita semua akan bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini tidak ada pertanyaan sehingga saya tidak menjawab pertanyaan karena kata yang nanya aku tidak dijawab. Jadi kita langsung ke materi pembahasan berikutnya, yaitu pasal tentang tata cara sholat. Kemarin kita sudah diajarkan tentang tata cara tidur, persiapan nak tidur, ini tidur, sekarang tata cara sholat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika engkau berkehendak untuk sholat, maka perhatikanlah beberapa hal penting berikut ini. Jadi sholat ini harus menjadi perhatian kita, Pak. Jadi Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, sholat ini harus menjadi perhatian kita. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalu ma yuhasabu abdul yaumil qiyamati as-shalah. Wa inna sunna kulluhu wa in fasadat sa'iru kulluhu. Amal ibadah kalian, kata Rasul, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Bagus salatnya, bagus amal ibadah yang lain. Rusak salatnya, maka rusaklah amal ibadah yang lain. Artinya salat ini menjadi hal tolak ukur yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ini bagus sholatnya, baguslah amal ibadah yang lain. Rusak sholatnya, maka rusak pula amal ibadah yang lain. Untuk itu biar sholat kita ini benar, baik, ya, diajarkan oleh Imam Al-Ghazali beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, engkau harus suci dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Jadi mutlak ini. Jadi kita harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, ya. Suci pakaian, suci tempat, suci badan, itu syarat sahnya sholat. Badannya bersih, tempatnya bersih, pakaiannya tidak bersih, tidak sah juga sholatnya. Itu dibalikkan, badannya suci badan, suci pakaian, tempatnya tidak suci, tidak acak juga. Maka dia harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Untuk suci itu kita tentunya terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, engkau harus suci dari najis, baik tempat, pakaian maupun badan. Yang tadi saya bilang di awal, bahwa kita syarat sahnya sholat itu harus suci badan, pakaian dengan tempat. Dari najis mutlak itu. Badannya bersih, tempatnya bersih misalnya, ya. Pakaiannya tidak bersih, tidak acak juga. Pakaiannya bersih, badannya bersih, tempatnya kena najis, tidak bisa juga. Maka daripada itu harus diperhatikan, terutama ibu-ibu yang galak sholat di rumah. Apalagi kita masa pandemi COVID ini semuanya berada di rumah, ya. Di rumah aja, stay at home. Ada acak pula ke bahasa Inggris ini, ya. Mungkin anak kita kemana-mana kencing, tidak kita pampers sih, ngelecer kemana-mana. Kalau dia sudah makan nasi, najis itu kencingnya. Maka kita harus siram dengan air yang bersih, dialirkan, dipel lagi 2-3 kali, baru pacak pakai sholat tempat itu. Itu kalau anaknya yang kencing. Kalau bapaknya yang kencing, lepasi keramik itu, udah baca itu, biar najis, biar mana mana anaknya, mana bapaknya, mana baca granit itu, tetak dulu, buang. Najis itu, najis muhlazu. Lalu kemudian yang ketiga, engkau harus menutup aurat dengan rapat. Batasnya adalah antara pusar dan lutut untuk laki-laki. Untuk perempuan seluruh, kecuali mukanya. Jadi engkau harus suci dari najis, engkau harus menutup aurat dengan rapat. Batasnya adalah antara pusar dengan lutut.
Makanya anak galak ngomong, hati-hati ya. Lanang nih auratnya pusar sampai lutut. Jadi bapak-bapak tak benar kalau bercelana pendek itu. Sama baik ngawaskan aurat, nyengokkan aurat. Ya, aku galak ketemu bapak-bapak pakai celana pendek, ya Allah, pecah apa dikatakan itu. Nyengok ke ngaton ke pukangnya, apa. Tak boleh. Berdosa itu sama dengan hukumnya kita menampakkan aurat. Lalu yang selanjutnya adalah engkau harus menghadap ke arah kiblat dengan yakin. Jadi kita harus benar-benar yakini bahwa posisi kita tegak ini benar-benar menghadap kiblat. Tidak ada keraguan padanya. Satral wajhaka ila Masjidil Haram. Menghadapkan wajah kita ke Mekah, ke Ka'bah, ya, Al-Mukarramah. Lalu kemudian selanjutnya berdirilah tegak dengan cara engkau renggangkan kedua kakimu dan jangan kau rapatkan. Sejajar ya, sedang. Ini tak baca nak ngajarkan apa namanya solat ini. Praktek nunggu nyata kalau corona habis kita ketemu. Jadi kaki dibuka selebarnya baik. Nah, jangan lebarnya, ada untuk buka kaki sampai mak ini. Walhasil kapan dia sujud renggang sapnya. Maka sedang-sedang baik. Nah, seukuran bahu kita lah sejajar macam ini kita bukakan renggangkan kaki kita. Lalu kemudian sebaiknya engkau membaca surah An-Nas sebelum takbir karena hal itu bisa membentengi dirimu dari setan yang terkutuk. Jadi setiap sholat itu ada anak setan belis khusus namanya khinzib. Kita bahas bab anak setan ini. Ada namanya khanzab atau khinzib. Ini khusus goda wong sholat. Kapan mulai takbir, mulai dia ngacau. Maka cara nak menghindarkan si khinzib ini atau khanzab ini tak ada ganggu kita. Baca kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya apa Ustaz ada anak belis goda? Nah, kamu cobalah mendak percaya. Kita nyari kunci. Tak ketemu atau nyari barang apa tak ketemu. Dia bolak-balik tak ketemu. Begitu kita takbir, Allahu Akbar. Mulai handzip tadi mesek ke di bawah bantal. Di bawah bantal dompet ni tadi. Kenapa dia mesek? Kan dia nak ngancurkan pikiran solat kita. Allahu Akbar, kita rukuk, ya Allah, masih dah duitnya ni tadi. Kami Allah, ya Allah disentakkan anak aku itu. Allah, no habislah. Nah, jadi sepanjang solat pikirannya dompet, duit. Nah, ini yang harus kita hindari. Mana caranya? Baca qul a'udzu birabbin nas supaya waswas bisikan khinzib ini tadi terhindar dari diri kita. Oh, nikmat dunia nih. Selanjutnya, hadirkanlah hati di dalam setiap gerakan solat dan kosongkan dia dari segala bisikan waswas. Jadi kalau sudah solat itu usolli, sudah tidak katik lagi pikiran apa. Hanya pengabdian kita kepada Allah, tidak lagi mikirkan dunia. Inilah kalau kita nak menggapaikan solat khusyuk. Bayangkan dan rasakan keagungan zat yang kau sedang dihadapannya dan sedang bermunajat dengannya. Sama lah kita kira-kira ngadep wali kota atau gubernur kira-kira. Bertemu ngobrol, dia ngajak ngomong, kita kemana-mana, buang rai kemana-mana. Kita lagi ngobrol dengan gubernur, pikiran kita diri mau jadi gubernur. Oh, nang, dengar apa tidak kau ni? Aku ngajak kau ngomong. Marah tak kira-kira gubernur? Marah. Kau datang dengan aku, kau nak ngadu dengan aku, tapi aku ngomong tak kau dengar ke? Mana kendak kau ni? Kira-kira bahasanya seperti itu. Manusia itu. Ini kita nak ngadap dengan Allah, solat itu saat-saat di mana kita saling dekat dengan Allah, justru kita ucap-ucap. Dunia kita tidak bisa kita tinggalkan. Allah mikir ke pasar, Allah mikir ke dagangan, Allah. Aduh, kata Allah, mak mano. Kau datang dengan aku, perlu dengan aku. Kau sudah ada dekat dengan aku, kau cuek baik. Tidak khusyuk. Makanya hadirkan hati kita di dalam setiap gerakan. Bayangkan dan rasakan keagungan zat yang kau sedang berada di hadapannya. Terakhir, merasalah malu jika engkau menghadap kepadanya dengan hati yang lalai darinya atau dia dipenuhi dengan waswas duniawi serta kotoran syahwat. Jadi kalau kita ngadap pada Allah Subhanahu wa taala ini dengan hati yang waswas, kotor dengan kotoran dunia, maka sebenarnya kita harus malu. Kenapa? Bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini Allah kasih kepada kita. Semuanya gratis, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma minta sikap
kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan cara apa kita bersyukur? Memberikan ibadah terbaik kepada Allah. Madai giliran kita nak beribadah, hati kita dipenuhi dengan was-was dunia. Selanjutnya kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa Allah selalu mengintai rahasia hatimu, selalu melihat di dalam sanubarimu. Karena itu hendaknya engkau salat dengan penuh ketenangan dan rasa khusyuk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salatmu sesuai ukuran kekhusyukan dan ketundukan serta ketawaduanmu. Jadi kita tidak tahu ini Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Sebagaimana doa kita itu dikabulkan oleh Allah, sebagaimana khusyuknya kita minta dengan Allah. Ana ada 2 hajat Ramadan ini. Sebelum Ramadan mental-mental, ya. Tak kabul-kabul hajat ini. Pas Ramadan ini tadi anak tangis, ya, anak minta setiap nak buku, anak angkat tangan, anak doa lagi. Subhanallah, 1 sudah terijabah. Yang kedua ini sudah ada lampu hijaunya, tinggal eksekusi, kelar 2 doa yang anak minta di Ramadan ini tadi, insyaallah diijabah galo oleh Allah. Kita serius ini kan. Kita minta di saat-saat doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di tengah zaman yang serba luar biasa ini. Makanya kami minta anak yatim, tapi anak jelaskan sama mereka, mak-mak anak yatim, jangan mengemis dengan manusia katanya. Mintalah dengan Allah. Ketuk pintu langit. Lewat cara pengetuk pintu langit ini dengan kita bersujud ke bumi. Lewat apa? Salat. Jadi itulah hebatnya sujud itu. Ya, kita berbasiknya ke bumi, tapi kedengarannya ke langit. Jadi bersujud itu luar biasa. Kita mesei bumi, berdoa minta dengan Allah, maksudnya di lantai yang paling bawah, malah kedengaran sampai ke langit yang paling tinggi. Itulah kehebatan sholat itu. Berbisik ke bumi, tapi mampu kedengaran sampai ke langit. Jika engkau belum dapat khusyuk dan anggota badanmu belum dapat tenang, maka itu adalah akibat dari pendeknya pengetahuanmu tentang keagungan Allah. Jadi kalau kita tahu kehebatan dan keagungan zatnya Allah ini, waduh, tidak lagi kita ngerasakan terusik dengan urusan dunia. Begitu takbir, Allahu Akbar, bayang-bayang dunia hilang. Yang ada hanyalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Obatilah hatimu dengan cara seperti ini agar ada harapan dia akan hadir di dalam solatmu. Karena sesungguhnya tidaklah engkau memperoleh balasan dari solat kecuali seukuran penghayatanmu di dalamnya. Solat yang kau kerjakan dengan hati yang lalai dan lupa dari Allah akan lebih membutuhkan istighfar dan membayar denda. Jadi mana kita nak tenang bisa khusyuk solat kalau tidak ada ketenangan. Makanya berbanyak beristighfar, minta ampun dengan Allah sambil berdoa. Mudah-mudahan hajat dunia kita pengen solat khusyuk tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa dan mohon kepada Allah. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jika hatimu telah berkonsentrasi maka janganlah meninggalkan iqamah untuk solat walaupun kau solat sendiri. Jika kau menanti datangnya para jamaah maka azanlah lalu kemudian iqamah. Ya, kalau kita solat dewean tidak usah azan, qomat bae lalu kemudian takbirlah solat. 2, ketika engkau hendak solat maka berniatlah dan ucapkanlah dalam hatimu, misalnya, aku melaksanakan solat fardu zuhur karena Allah. Ucapan tersebut harus tersirat di hatimu bersamaan dengan lafaz takbir. Tadi di dalam kitab Samfinatun Najah karangan Salim bin Abdullah bin Sumair mazhab Syafi'i dikatakan an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Jadi Allah, mulut Allah, hati bersaksi. Sengaja aku salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh karena Allah. Sesuai dengan salat apa kita pada saat itu. Begitu angkat tangan takbir, berdoa dan memohon kepada Allah. Selanjutnya, angkatlah kedua tanganmu di saat takbiratul ihram. Angkatlah kedua tanganmu dari bawah ke atas dengan lurus sehingga sama dengan kedua pundakmu dalam keadaan membuka telapak tanganmu dan merenggangkan jari-jarinya. Tapi jangan memaksakan diri dalam merenggangkan jari. Jadi macam ini. Allah, di bawah ke atas lurus dengan telapak tanganmu lurus sehingga dengan pundak ini lurus. Allah, dihadapkan ke depan, dibuka, ya, sejajar dengan telinga kita ini. Untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu lebih kepada dirapatkan. Allah macam ini. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, Allah, direnggangkan. Kalau ibu-ibu dirapatkan. Allah.
Pakai ada jemaah nanya pula, kalau banci Ustaz, nah ini menggali ya dah. Macam-macam pula kamu nanya bancing, dia omongkan ni lanang tino be ya. Lanang muka, betina nutup, lanang tino, ya ini berarti muka nutup ya. Dah, nganar-nganar kayak kamu iyo ni kamu ada banci pula nonton. Siapa pengajar Ustaz Ali Kerok, ya banci itu kan lah lanang, jadi tetap dibukakan ngadap ke kiblat. Lalu kemudian setelah engkau menurunkan kedua tangan ke bawah, maka letakkanlah keduanya di dadamu atau di bawah dada, antara dada dengan pusatnya. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan renggangkanlah jari-jari tangan kanan agar menggenggam lengan tangan kirimu. Jadi macam ini mazhab Syafi'i yang saya ajarkan ini. Allah, taruhkan di bawah dada dengan pusat. Allah, renggangkan memegang pergelangan ini. Ini kita tengok aneh. Allah, kita tengok andil. Allahu Akbar, letakkan antara dada dengan pusat seperti ini, renggangkan sambil pegang. Kemudian bacalah doa iftitah. Allah Akbar kabira boleh, Allah Maha ini boleh. Kalau diajarkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bacanya Allah Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah muqrata wa asila. Ini mazhab Syafi'i. Lalu kemudian baca ta'awuz, kemudian baca surat Al-Fatihah, diawali dengan Bismillah. La salatan liman yaqra bi Fatihatil Kitab. Menurut mazhab Syafi'i, Bismillah itu adalah ayat pertama di dalam Al-Fatihah. Maka baca Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu saat di Mekah ada baca Bismillah, dia mazhabnya lain, Hanafi dengan Maliki. Menurut mereka Bismillah bukan ayat pertama. Itu Pak masalahnya, jangan diributkan. Selanjutnya bacalah amin setelah surah Al-Fatihah dan jangan menyambungnya dengan lafaz walad dolin, tidak boleh. Walad dolin, amin, tidak boleh. Walad dolin, amin, tidak boleh disambungkan. Keraskan bacaan dalam solat subuh, maghrib dan isya, yaitu pada 2 rakaat pertama, kecuali jika engkau menjadi makmum, dan keraskanlah bacaan amin karena hal tersebut hukumnya sunnah. Jadi kalau kita jadi makmum, aminnya yang kita keraskan. Kalau kita jadi imam, ayat di rakaat pertama dan kedua dibaca dengan keras. Selanjutnya, bacalah dalam salat subuh setelah suratul Fatihah surat-surat panjang dari surat-surat mufassal. Di dalam salat maghrib bacalah surat-surat pendek, dan di dalam zuhur, asyar serta isya bacalah ayat-ayat sedang seperti surah Al-Burud dan sejenisnya. Jadi ada aturannya kita salat ini. Kalau kita solatnya apa kita nak ngomongnya? Di dalam solat subuh, maka yang kita baca adalah ayat-ayat yang panjang. Makanya kalau kita imaman dengan imam yang paham mazhab Syafi'i, begitu dia takbir Allahu Akbar solat subuh ini, dia baca ayat yang panjang. Lalu kemudian di solat maghrib kita baca ayat yang pendek. Itu nih galak terbalik, giliran salat isya baca ayat inna atayna, giliran salat maghrib baca sabihis. Maka kita yang pendek itu maghrib, yang panjang itu salat isya, salat subuh. Lalu kemudian zuhur, asar dan isya, maka kita membaca ayat-ayat yang sedang, panjang idak, pendek idak. Lalu kemudian jika dalam satu perjalanan, bacalah ketika sholat subuh pada rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua suratul Ikhlas. Jadi kalau kita musafir, sedang berjalan, ringankan sholat kita. Jangan baca yang panjang, cukup Qul ya ayyuhal kafirun sama Qul huwallahu ahad. Jangan menyambung bacaan surat dengan takbir ruku, akan tetapi pisahkan dengan seukuran subhanallah. Karena di situ ada rukun tumaknina namanya. Jadi kalau kita ruku, menyambung bacaan surat dengan takbir ruku, tidak boleh. Allahu Akbar waladhdallin amin. La manrahim atayna kal kausar fasalli li rabbika nasan aqal Allah. Enggak boleh. Tapi inna sani'aka huwal abtar. Subhanallah. Itu ukurannya. Jangan kamu melok. Subhanallah. No, model baru pula semayang ini. Itu ukuran subhanallah baru ruku. Allahu Akbar. Berhenti sebentar tumaknina baru subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhanallah. Amin Allah, itu, karena di situ ada rukun tumaknina yang harus perhatikan, nanti ada di pelajarannya insyaallah.
Lalu kemudian ketika dalam posisi berdiri sebaiknya engkau menunduk dan mengarah pandangan pada tempat sujud. Karena itu lebih memusatkan perhatianmu dan lebih memudahkan khusyuk. Jangan oleh kanan kiri atau ketika sholat. Tak boleh gelisah nyengok kanan, nyengok kiri. Apa dia nak kamu awasi? Lihatlah tempat sujudmu ke sana dengan Kemudian takbirlah untuk rukuk dengan mengangkat kedua tangan seperti cara takbiratul ihram. Panjangkan lafaz takbirmu sampai pada posisi rukuk, kemudian letakkan kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, renggangkan jari-jarimu dan luruskan lututmu. Jadi kata Aisyah, Rasulullah kalau sujud punggung Rasulullah ditumpai banyu tidak ditumpah. Ini ngapa saking kelurusnya. Jadi Allah Akbar, acak aku meraktek ada meja ini. Letak ke tangan kamu di dengkul macam ini, punggungnya lurus. Nah, macam ini. Latihan, ya, latihan di depan kaca. Oke, habis live ni lah, latihan lah kamu tu. Ya. Coba dulu tes, lurus apa tidak. Nah, dah lurus aman. Ya. Lalu bacalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian angkatlah kepalamu sampai tegak berdiri dengan mengangkat kedua tangan lalu membaca Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamd. Jangan dulu langsung sujud karena di situ ada tumakninah, i'tidal. Dan setelah tegak berdiri maka bacalah Rabbana lakal hamdu sampai selesai. Lalu kemudian kedua pundakmu dan jangan meletakkan kedua tanganmu di lantai. Bacalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Allahu Akbar. Sujud, engkau membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan. Jadi kita langsung sujud be. Kalau nak dari berdiri hendak sujud macam ini. Ini tidak usah diangkat tangannya, langsung sujud be. Allah, macam itu tangan tak usah diangkat ke pucuk. Yeah. Lalu dahimu yang terbuka bersamaan dengan hidungmu, kemudian turunkan tangan selempaan dengan hidung. Kalau hidung pesek tak usah dipaksa ke hidung, tekan, nah, hidung nak kati. Kalau hidung mancung, yo dikit bayar sujud, kenalah itu hidung ni tak. Renggangkan kedua sikumu dari kedua pinggangmu, renggangkan pula perutmu dari kedua pahamu. Agar berbeda dengan wanita, karena baginya dianjurkan agar merapatkan semua anggota. Letakkan kedua telapak tanganmu di lantai lurus, dengan pundak kita. Jangan ke depannya, jangan ke belakang, lurus dengan pundak seperti ini, direnggangkan. Lalu dibaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dengan takbir sampai duduk tegak. Kemudian membaca 8 doa Rabbi firli warhamni warzuqni wahdini wazuburni wa'afini wa'fu anni. Ini doa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud. Banyak itu permohonan doa di situ yang luar biasa, bisa kita mintakan dengan Allah. Lakukan sujud yang kedua kali dengan cara yang sama. Lalu kemudian duduk untuk istirahat sebelum berdiri pada rakaat selanjutnya. Ini namanya duduk iftirasi. Tak acak pula anda meraktekannya. Jadi kita sujud, Allahu Akbar. Nah, waktu bangun, tak boleh langsung tegak gitu. Allah, duduk dulu. Baru tegak, dorongkan ke pucuk. Allahu Akbar. Jadi tak boleh langsung dari sujud itu kita langsung tegak, nopang ke badan. Tapi duduk dulu, namanya duduk istirasi. Allah, duduk dulu. Baru tekan ke tangan, naik ke pucuk. Pahamlah aku rasa mungkin walaupun tak aku praktekkan. Ada meja, mana minggir kayaknya meja ni berat. Ini nak ngangkat ini. Bo geser baik kali dia, biar abdol. Ay, kejengoan ini lagi. Mana caranya? Ngerti lah kamu ya. Jadi waktu duduk macam ini, Allah. Waktu bangun duduk dulu, Allah, duduk. Baru dorong ke tangan naikkan ke pucuk, bertopang. Namanya duduk istirahat sebentar. Duduk istirasi. Lalu bangun meletakkan kedua tangan di lantai untuk menopang dan jangan mendahulukan salah satu lutut ketika hendak berdiri. Serempak. Mulailah membaca takbir berdiri dengan posisi dekat batas duduk istirahat dan panjangkan takbir sampai posisi setengah berdiri. Allahu Akbar. Lalu lakukan solat di rakaat kedua seperti di rakaat pertama, diulang seperti biasa, Membaca ta'awuz di permulaan setiap rakaat, baca bismillah dan lain sebagainya. Kemudian duduklah untuk bertahiyatul awal di rakaat kedua, letakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan mengepalkan jari-jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Jari telunjuk mana ini dan ibu jari jempol. Ini kan dengkul kita. Macam ini. Yang ini dikepalkan. Ketika duduk untuk tasyahud akhir, duduklah dengan posisi tawaruk. Kalau posisi awal tadi duduk kaki kita. Kalau ini duduknya tawaruk. Tawaruk itu menempelkan pantat ke lantai.
dan setelah membaca lafaz tahiyat karena keduanya wajib. Sempurna doa yang telah dikenal dan diriwayatkan oleh Rasulullah. Doa tersebut hendaknya kau baca selepas membaca salawat. Ya. Itu hukumnya wajib. Posisi tawaruk adalah duduk di atas pantat kiri dan meletakkan kaki kiri di lantai dengan mengeluarkannya dari bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan diberdirikan. Ini payah ini nak ngeraktekannya, harus ada prakteknya ini. Lalu kemudian setelah tasyahud beserta doa-doa, maka bacalah Assalamualaikum. Ini terakhir sudah tasyahud baca doanya, angkat tangan waktu ilallah, asyhadu alla ilaha illallah. Menurut mazhab Syafi'i ilallah. Tidak boleh bergerak-gerak. Cukup mantap Tapi kanggo aku salat semua ini biar kelar, usah ngaguin salat ngurus salat kita Mazhab Syafi'i mantap ini. Yang bergerak-gerak ada mazhabnya dewe, ada pelajarannya. Ya, kita belajar yang mantap. Ini, ya. Tidak boleh kepucuk bawah atau muter-muter, tetap dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah sampai innaka hamidum majid. Setelah selesai, baringkan ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri pula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya yang telah aku jelaskan di atas adalah tata cara adab pelaksanaan solat secara sendirian. Kalau berjamaah tinggal meloi imam. Ya. Sesungguhnya pilar solat yang paling pokok adalah khusyuk dan hadirnya hati di hadapan Allah, disertai dengan pemahaman yang baik dalam setiap bacaan dan zikir. Seorang sufi kenamaan Imam Hasan al-Basri berkata, setiap solat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka akan lebih cepat membawa siksa. Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli salatan fala yukhtabu ahu minha sudusuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihim bi khadri ma aqala minha. Sungguh seorang hamba terkadang melakukan salat namun tidak diterima dari salatnya itu 1/6 atau 10%. Sesungguhnya akan diterima dari salatnya sesuai kadar penghayatannya. Jadi kita pernah dengar cerita Rasulullah SAW bercerita tentang seorang pemuda yang datang ingin menemui Rasul selesai sholat. Begitu dia selesai sholat, Assalamualaikum, dia nak nyalami Rasul, kata Rasul, lamma tusalli. Kau belum sholat. Sholat lagi pemuda ini. Selesai sholat dia nak menyalami Rasul, lamma tusalli. Kau belum sholat. Ngulang lagi dia yang ketiga kali, Allahu Akbar. Selesai assalamualaikum nak salam dengan Rasul, lamma tusalli. Kau belum sholat. Dijawab oleh pemuda ini, sungguh ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat seperti apa lebih bagus dari ini. Tolong ajar ke. Apa jawab Rasul? Kau tuh sholat pecah ayam makan. Kau ada ayam makan? Oh, cepat nian, ya. Apalagi kalau terawih nih, dicari nian imam yang gancang. Lemaknya nih imam itu, ngapa lemak gancang Ustaz? Ya Allah, gancangnya tuh kamu lemak kan nih. Astagfirullahaladzim. Jadi nak nyari gancangnya itu. Angkau lemak tadi baconnya bagus. Jangan, kalau terlalu gancang tidak ada tumak nina, maka tidak sah hukum solatnya. Sementara solat kita ini diterima oleh Allah sesuai dengan kadar penghayatan kita. Ya, walafu minkum, kita tutup dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa wa amalin la yurfa wa du'ain la yasma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan barakama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.